Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas individu. Oke, di slide ini, Latsar CPNS Bengkulu Tengah tahun 2021, tugas individu, agenda kedua, disusun oleh saya sendiri, Zaid Zulman. Nah, pada presentasi hari ini, judulnya yaitu Etika Publik di Indonesia dan Solusi Terbaik pada Saat Pandemi. Sebelum kita membahas tentang etika publik di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu etika publik. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut salah satu pakar, Azumardi Azra, etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Dengan pengertian ini, menurut Azumardi Azra, etika tumpang tindih dengan moralitas atau akhlak dan sosial decorum, atau disebut juga kepantasan sosial, yaitu seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Kemudian, selanjutnya, dalam etika publik itu terdapat kode etik. Nah, kita harus mengetahui apa saja kode etik itu. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya, terdapat di sini kita lihat dimensi etika publik. Dimensi etika publik ini terbagi menjadi 3. Pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik ini yaitu etika publik menekankan kepada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Nah, itu disebut dengan dimensi kualitas pelayanan publik. Kemudian, dimensi tindakan integritas publik maksudnya, yaitu integritas publik dalam arti sempitnya ini tidak melakukan korupsi ataupun kecurangan. Adapun maknanya secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Itu yang dimaksud dengan dimensi tindakan integritas publik. Sedangkan dimensi modalitas yaitu pemerintahan bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan. Jadi, di dalam dimensi modalitas ini terdapat 3 aspek yang harus kita ketahui. Pertama, aspek akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Yang kedua, yaitu memahami akuntabilitas, sekaligus sebagai pertanggungjawab dan labilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Kemudian, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Nah, adapun di dimensi modalitas ini terdapat 3 unsur
Pertama, yaitu akuntabilitas tadi, kemudian transparansi, yang terakhir yaitu netral. Selanjutnya, nah ini dimensi modalitas, yaitu akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, transparan, yaitu jelas, bisa dilihat, terbuka, dan bisa diperhatikan sesama. Itu transparan. Netral, tidak berpihak kemanapun. Lurus. Oke, berikutnya. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan, conflict of interest, dalam pelaksanaan tugas. Nah, bentuk perilaku konflik kepentingan itu, yang pertama yaitu aji mumpung. Oke, maksud dari aji mumpung di sini yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Kedudukan seorang dalam jabatan publik seringkali dimanfaatkan untuk transaksi bisnis pribadi atau keuntungan-keuntungan sempit lainnya. Nah, kedua yaitu loyalitas ganda. Maksud dari loyalitas ganda yaitu menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Pejabat yang memiliki kedudukan ganda karena memiliki bisnis pribadi seringkali mengambil manfaat dari jabatannya di dalam pemerintahan dan cenderung merupakan persoalan serius yang mengakibatkan rendahnya integritas pelayanan publik di Indonesia. Terus yang kedua, menerima atau memberi suap. Berbagai bentuk transaksi suap menyuap biasanya terkait dengan digunakan jabatan publik oleh seseorang pemegang kekuasaan secara tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, keempat, konflik kepentingan yaitu pemanfaatan informasi rahasia. Latar budaya di mana pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi orang dengan simbol-simbol, sedangkan warga masih silau dengan simbol-simbol tersebut. Seringkali terdapat kecenderungan pejabat untuk menggunakan fasilitas negara. Pemanfaatan informasi rahasia itu mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Konflik kepentingan bisa menciptakan pasar gelap bagi transaksi yang dilakukan dalam forum-forum informal. Berbagai informasi rahasia yang semestinya dijaga karena sangat penting bagi negara seringkali dimanfaatkan oleh sebagian pejabat untuk kepentingan pribadinya. Kemudian menyalahgunakan pengaruh publik. Nah, menyalahkan pengaruh publik di sini dimaksud yaitu memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Seseorang yang kurang memiliki penghayatan etika publik akan mudah tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yaitu dalam latar budaya di mana pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi orang dengan simbol-simbol sedangkan warga masih silau dengan simbol-simbol tersebut. Seringkali terdapat kecenderungan pejabat untuk menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi. Ini merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan yang masih banyak terjadi di Indonesia yang perlu terus dikikis dan dikurangi secara substansial. Baiklah. Nah, pelanggaran etika publik di Indonesia pada saat ini yang maraknya terjadi pada tahun ini yaitu berupa pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar 17 miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Berita ini dipublikasikan oleh Viva ID. Kemudian, bagaimana solusi penanganan etika publik pada masa COVID-19 ini? Yang pertama, memberikan pelatihan karakter bullying kepada ASN. Jadi, pemerintah bisa memberikan pelatihan karakter bullying kepada ASN. Pada saat ini bisa dengan secara virtual, Zoom. Sebagaimana pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan di masa pandemi ini. Kemudian melakukan pengawasan kedisiplinan terhadap pegawai. Pengawasan ini terus dilakukan karena ini adalah aspek yang terpenting dalam menangani etika publik sehingga pegawai tidak bertindak secara
semena-mena. Yang ketiga, melakukan pembinaan pelanggaran disiplin. Selama ini terjadi etika publik karena penanganan dan pelanggaran disiplin terlalu diremehkan, tidak dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga masih banyak pejabat ataupun pihak tertentu yang menganggap remeh apa itu etika publik, sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga kita sebagai khususnya ASN dan juga warga Indonesia ini harus benar-benar melakukan pembinaan pelanggaran disiplin ini secara sungguh-sungguh. Yang keempat yaitu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan berkaitan dengan disiplin PNS. Harus terus melakukan sosialisasi, pengarahan, mengarahkan kepada PNS khususnya dan juga pada pihak-pihak tertentu, warga dan sebagainya, akan pentingnya apa itu etika publik. Dengan secara mengingat terus-menerus, itu juga membantu penanganan etika publik juga pada masa COVID-19 ini. Seperti masalah pemakaian masker. Etika tidak memakai masker juga berarti harus ditangani dengan sosialisasi, dengan cara mengingatkan, mengulangi, mengarahkan kepada mereka agar mereka mengikuti aturan dan peraturan yang ada di Indonesia ini. Demikian presentasi saya yang berkaitan dengan kode etik yang ada di Indonesia dan solusi bagaimana penanganannya di masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.